berdoa, Ibu mau ngecek kehadiran anak-anak semua ya. Oke. Yang pertama kalimat husna hadir. Hadir Bu. Dian Ayu. Hadir Bu. Salsa Alia. Hadir Bu. Fatimah Yunisa. Hadir Bu. Fauzanul Hakim. Hadir Bu. Alhamdulillah semuanya hadir semua. Apa ada yang tidak hadir? Tidak Bu. Hadir semua. Oke, semuanya hadir ya. Oke, sebelumnya kita sudah mempelajari mengenai struktur atom. Ada yang masih ingat atom itu apa? Ya Bu. Ya, silakan Mas Fauzan. Mengikat kecil Bu. Betul sekali, tepuk tangan kepada Mas Fauzan. Betul ya, atom itu adalah bagian terkecil dari suatu unsur. Nah, hal tersebut menyebabkan satu unsur dan lainnya itu memiliki proton yang berbeda-beda. Nah, proton tersebut menyebabkan satu unsur dengan unsur yang lainnya memiliki sifat yang berbeda-beda pula. Nah, oleh karena itu, para ilmuwan sebelumnya yang sudah terdahulu itu membuatlah satu tabel periodik yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Oke, karena kita akan membahas mengenai tabel periodik unsur, kita harus mengetahui dulu tujuan pembelajaran pada hari ini, yaitu mengenai peserta didik memahami struktur dan sifat atom serta kaitannya dengan tabel periodik. Karena kita sudah mempelajari struktur atom pada pertemuan yang kemarin, maka hari ini kita akan mempelajari mengenai perkembangan tabel periodik. Seperti itu ya. Nah, selanjutnya kita harus menghadirkan motivasi di dalam diri kita sendiri-sendiri. Untuk itu, saya mohon ke Mbak Salsa Alia untuk membaca motivasi yang sudah Ibu tampilkan. Silakan Mbak Salsa. Izin membaca ya Bu. Hari ini kita akan memulai petualangan seru menjelajahi dunia tabel periodik. Bayangkan dengan memahami tabel periodik, kalian akan seperti detektif kimia yang mampu mengungkapkan rahasia di balik setiap unsur. Siapkah kalian menjadi ahli kimia? Nah, teman-teman boleh menjawab ya, teman-teman yang lainnya. Siapkah kalian menjadi detektif kimia pada hari ini? Siap. Sepertinya keras semangat. Ibu tanya lagi, siapkah kalian menjadi detektif kimia pada hari ini? Siap. Oke, kita mulai ya pembelajaran pada hari ini. Iya Bu. Baik anak-anak, kita mulai pelajaran pada siang hari ini. Kita mulai dengan perkembangan tabel periodik. Di sini siapa yang sudah tahu apa itu tabel periodik? Saya. Iya, silakan Media. Tabel periodik unsur itu tabel yang berisi unsur-unsur yang ada di sini. Terus sekali tepuk tangan untuk bagian Ayu. Ibu akan menayangkan satu video mengenai perkembangan sistem periodik unsur ya anak-anak. Kalian bisa memperhatikan karena nanti Ibu akan membagikan LKPD dan kalian akan melengkapi LKPD tersebut. Bisa dilihat ya. Sistem periodik adalah tabel yang berisi unsur-unsur yang dikemas berdasarkan identitas yang dimilikinya dalam bentuk periode dan golongan. Sistem periodik ini berkembang dari sistem periodik klasik menjadi sistem periodik modern. Ilmuwan pertama yang mengembangkan sistem periodik unsur adalah Johann Dobreiner. Ia mengembangkan sistem periodik unsur berdasarkan nomor massa atom. Menurutnya, jika ada dua atom, misalnya atom A dan atom B, saat massanya di rata-rata akan menghasilkan massa atom unsur C, di mana ketiganya memiliki sifat yang mirip. Contohnya, klorin 35 dan iodin 127, rata-ratanya adalah 81, yang merupakan massa atom bromin. Jadi, sifat bromin akan mirip klorin dan iodin. Sistem periodik ini disebut dengan triade. Pada perkembangan berikutnya, John Newland menemukan suatu pola hubungan antara sifat unsur dan massanya. Jika suatu unsur diurutkan menurut kenaikan massanya, unsur yang ke-8 akan memiliki kemiripan sifat dengan unsur yang pertama. Pola ini dinamakan hukum oktav. Hukum ini ternyata tidak terlalu sesuai dengan semua unsur. Contohnya, kromium tidak mirip dengan aluminium, mangan tidak mirip dengan besi. Pada tahun 1869, Dmitri Mendeleev dari Rusia dan Lothar Meyer dari Jerman menyusun tabel periodik secara terpisah di negaranya masing-masing. Mendeleev menyusun tabel periodik berdasarkan nomor massa atom,
sedangkan Meyer berdasarkan massa jenis atom. Hasil kedua ilmuwan ini hampir sama. Mendeleev menyusun tabel periodik unsur-unsur dengan cara menempatkan unsur ini ke dalam baris dan kolom. Unsur-unsur dari kolom yang sama memiliki sifat yang mirip. Mendeleev memprediksi unsur Eka aluminium yang akan berada di bawah aluminium pada tabel dengan nomor massa 68, massa jenisnya 5,9 gram per cm kubik, titik lelehnya rendah dan titik didihnya tinggi. Hasil prediksi ini ternyata sesuai dengan gallium yang ditemukan pada tahun 1874 oleh Paul-Émile Lecoq-du-Bois-Baudin. Keberhasilan Mendeleev dalam memprediksi ini membuat sistem periodik ini diterima oleh masyarakat ilmiah. Sistem periodik modern adalah tabel periodik yang kita pakai sekarang ini. Tabel ini terdiri dari 7 periode dan 18 golongan. Periode 1 terdiri dari 2 unsur, periode 2 dan 3 8 unsur, periode 4 dan 5 18 unsur, periode 6 dan 7 32 unsur. Karena terlalu panjang untuk periode 6 dan 7, maka unsur yang memiliki nomor atom 58-71 dan 90-103 dikeluarkan dari tabel dan ditempatkan di bawah tabel. If you like this video, please like, comment, and subscribe. It really helps a lot, and see you next time. This video, please like, comment, and subscribe. Oke, cukup. Di sini Ibu akan membagikan LKPD. Nanti kalian akan mengerjakan LKPD ini secara berkelompok. Bisa dua-dua ya nanti kelompoknya. Jadi nanti langkah pertama masing-masing kelompok akan merumuskan masalah dari video yang Ibu sudah tampilkan tadi. Bisa mengenai dasar pengelompokan unsur, kelebihan-kelemahan dari toko-toko, kemudian manfaat dari tabel periodik unsur untuk kegiatan sehari-hari. Oke, setelah merumuskan masalah, di bawah rumusan masalah nanti kalian bisa menuliskan kira-kira dugaan kalian mengenai pertanyaan di atas tadi itu apa? Kalian bisa menuliskan beberapa jawaban, kemudian kalian diskusikan bersama teman kelompok dan dituliskan pada lembar LKPD yang sudah Ibu berikan. Ini gimana ya Bu? Ini belum Ada yang ya ditanyakan? Bu, yang ini Iya, yang ini tuh kelebihannya seperti ini. Bisa dilihat ya. baik Bu, baik sudah paham Bu. Sudah? Sudah, Ada sudah yang Bu. lagi? Sudah Bu, sudah paham. Kalau itu gimana ya Bu? Nah, kalau ini kekurangan dari teori Dobreiner. Jadi Dobreiner itu memiliki kelebihan dan kekurangan. Ini ada beberapa kelebihan dan kekurangan dari tokoh Dobreiner. Ada yang ditanyakan lagi? Cukup Bu. Semangat ya. Gimana, ada yang ditanyakan atau kesusahan? Cukup ya? Oke, karena waktunya sudah habis, masing-masing kelompok bisa memaparkan hasil diskusinya di depan kelas ya. Dimulai dari kelompok Mbak Salsa, bisa maju untuk memaparkan tokoh Dobreiner. Baik, dari kelompok kami akan membacakan untuk kelebihan dan kekurangan dari tokoh Dobreiner. Untuk kelebihan teorinya mengelompokkan unsur-unsur dengan sifat yang mirip ke dalam 3 kelompok unsur atau triangel. Kemudian untuk kekurangannya, pengelompokan terbatas hanya pada beberapa unsur tertentu dan tidak semua unsur dapat dikelompokkan dalam triangel. Dari teman-teman, adakah pertanyaan untuk kelompok 1? Oke, bisa kembali ke tempat dulu dan tepuk tangan dong untuk kelompok dari Mbak Salsa dan Mas Bujer. Oke, selanjutnya bisa dari kelompok. Baik, kelompok kami izin mempresentasikan terkait
kelebihan dan juga kekurangan teori oktav. Yang pertama untuk kelebihannya yaitu mengamati adanya pengulangan sifat unsur secara periodik setiap 8 unsur. Kemudian untuk kekurangannya yaitu aturan oktav tidak berlaku untuk semua unsur yang telah ditemukan saat itu. Sekian pemaparan dari kelompok kami. Terima kasih. Adakah pertanyaan untuk kelompok Badian dan Mbak Ica? Cukup, Bu. Oke, silakan duduk tepuk tangan untuk kelompok Badian. Jadi kelompok terakhir untuk Mas Fauzan dan Mas Rahya, silakan memaparkan materi di depan kelas. Silakan untuk memaparkan materi mengenai tokoh Mendeley. Oke, di sini kami akan memberikan kelebihan dan kekurangan dari teori Mendeley. Yang pertama, kelebihannya itu menempatkan unsur-unsur dan menentukan masa dan sifat-sifatnya. Yang kedua, meramalkan keberadaan unsur-unsur yang berbeda. Untuk kekurangan dari definisi Mendeley, beberapa unsur tidak sesuai dengan urutan kenaikan masa. Oke, dari teman-teman, adakah yang ingin ditanyakan kepada kelompok pemapar? Sudah tunggu. Tepuk tangan dong untuk kelompok Mas Rahya. Karena dari semua kelompok sudah memaparkan hasil diskusinya, adakah yang ingin ditanyakan dari materi hari ini mengenai tokoh-tokoh perkembangan sistem periode khusus? Cukup ya? Alhamdulillah, berarti semuanya paham kan? Adakah yang ingin mengambil kesimpulan dari pertemuan kali ini? Saya, Bu. Silakan Mbak Salsa. Baik, Bu, untuk kesimpulan materi pada hari ini adalah setiap tokoh memberikan kontribusi yang sangat penting dalam perkembangan sistem periodik unsur. Teori-teori mereka saling melengkapi dan memperbaiki satu sama lain. Sistem periodik modern yang kita gunakan saat ini merupakan hasil dari evolusi panjang dan melibatkan banyak ilmuwan. Betul sekali, karena tokoh-tokoh tersebut dari Dobreiner sampai Mosley itu sangat-sangat berarti pada perkembangan tabel periodik dan sistem periodik unsur yang kita gunakan saat ini. Oke, karena